Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam ini. Kami terus punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Kami mau dengar firman-Mu. Kami mau belajar untuk terus Tuhan mengenal apa yang jadi isi hati-Mu, apa yang menjadi teriak-Mu buat setiap kami, supaya semakin hari kami semakin dikoreksi oleh firman-Mu, semakin hari kami semakin hidup di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu, semakin hari kami semakin hidup dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya, ada sukacita, tetap semangat ya. Malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana ujian melewati masa yang tersulit. Sebenarnya masa-masa yang tersulit itu bukan karena kita melihat hasil ya. Banyak orang terpuruk karena melihat hasilnya semakin buruk. Tapi buat kita sebagai anak Tuhan ya, mungkin dunia itu punya standar, semakin banyak yang diraih hasilnya itu semakin sukses. Tapi buat kita sebagai anak Tuhan, ujian itu yang paling kelihatan berhasil itu ketika apa saudara? Ketika kita bisa menjalaninya dengan benar ya. Makanya kita nggak perlu takut. Hari ini ujian melewati masa tersulit itu bukan karena keadaanmu hari ini semakin buruk Bu Eli, enggak. Saudara kalau baca di Yosua 23 ayat 10, ini perenungan yang bagus ya. Bagaimana kalimat yang diucapkan di Yosua 23 ayat 10 ya. Yosua 23 ayat 10, sebentar saya lihat volumenya. Oh sudah. Yosua 23 ayat yang ke-10. Satu orang saja, lihat ya kata-kata ini, daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Saudara, kalau saudara baca ayat ini pelan-pelan, saya waktu mempersiapkan ayat ini, Tuhan kasih ayat ini, saya merenung, apa ya Tuhan? Tuhan cuman mengingatkan satu hal ketika saya baca ulang. Ternyata firman ini menjelaskan gini, senyatanya realita yang kita hadapi hari ini, mungkin kekuatan kita cuman satu, ya, tapi musuh yang ada di depan kita, bahkan yang mengejar-ngejar kita hari ini dengan masalah yang bertubi-tubi, itu kekuatannya 1000 orang ya. Kalau menurut akal pikiran kemampuan kita pasti ngomong gini, ndak mungkin Tuhan satu orang bisa menghadapi 1000 orang. Kekuatan kita cuma satu, sementara kekuatan masalah 1000. Mungkin istilahnya gini, saudara cuma punya modal ya uang 1, tapi utangnya itu 1000. Semua orang pada kemampuan seperti ini, secara akal kita pasti bilang gini, mana mungkin, sulit, susah. Satu orang, tapi firman Tuhan ini luar biasa. Satu orang saja, ada saja ya, daripada kamu saja, ndak usah banyak kekuatan. Satu orang saja disertai Tuhan yang berperang buat kamu seperti yang dijanjikannya, maka kesimpulannya kita pasti dapat mengatasi 1000 orang kekuatan itu. Tangkep ya. Hari ini malam ini Tuhan yang sama berbicara buat saudara dan saya. Makanya
ujian yang terberat itu melewati masa yang tersulit, bukan sulitnya menghadapi badai kehidupan, bukan karena besarnya tekanan, bukan karena masalah hutangmu yang makin kompleks, masalah rumah tangga makin kompleks, masalah urusan pekerjaan makin kompleks, bukan itu. Tapi sekali lagi kita membaca Yosua 23 ayat 10, malam ini ada berita sukacita. Saudara yang lagi terpuruk, putus asa, yang berkata, tuh aku ndak sanggup loh Tuhan, ndak mampu Tuhan jalani Tuhan, kehidupan realitanya 1000 yang aku hadapi, sementara aku cuman punya kekuatan 1 loh Tuhan. Tapi malam ini ya, 1 kalau disertai Tuhan, ya mungkin 1 bisa jadi 1000 karena ada apa? Ada kekuatan Tuhan. Malam ini kita 1 aja ya, 1 aja dalam kehidupan saudara dan saya pasti dapat menghadapi kekuatan yang unlimited, sekalipun 1000 mau 10.000 mau kekuatan masalah itu makin kompleks. Tuhan berkata malam ini cukup 1 saja dari hidupmu, tapi disertai oleh Tuhan yang berperang, yang berjanji untuk berperang buat saudara dan saya. Maka malam ini Tuhan berkata 1 orang saja dari kamu pasti dapat menghadapi, mengejar 1000 orang. Jadi hari ini ujian itu yang terberat itu bukan karena engkau melihat masalahmu makin kompleks, keadaan tekanannya makin berat, faktanya makin buruk, makin hancur Bu Eli, kacau balau, enggak. Tapi hari ini jangan pernah takut ya. Senyatanya Tuhan berjanji sendiri untuk berperang sendiri, untuk menyelesaikan, menghadapi setiap tantangan yang makin berat, masalah yang makin bertambah kacau ya, kenyataan hidup yang makin bertambah buruk. Kita ndak perlu takut. Justru hari ini kita lihat apa yang terjadi. Ujian yang paling berat untuk kita lewati itu bagaimana? 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 3 ya. Kita baca bagaimana kita bisa menang. Kalau masalah yang makin kompleks itu pasti Tuhan yang berperang, semuanya akan selesai. Kita pasti keluar lebih dari pemenang. Tidak perlu kekuatan apapun juga. Hari ini cukup kekuatan Tuhan di pihak saudara, kita pasti keluar lebih dari pemenang. Kita pasti dapat mengejar 1000 musuh. Kita pasti dapat mengalahkan 1000 musuh, sekalipun kekuatanmu hanya 1 ya. Nah, 2 Korintus 8 ini yang paling sulit untuk kita lakukan, dan ini bagian kita. Bagian Tuhan berperang ya, menggenapi janjinya, sehingga nggak ada yang hari ini masalahmu nggak berlalu dengan kemenangan, karena Tuhan yang berperang, Tuhan yang menggenapi janjinya. Bagian saudara dan saya ini yang perlu kita lakukan. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 3. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, lihat ya. Kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Malam ini juga Tuhan hendak menyampaikan kabar sukacita bahwa di tengah masa-masa yang tersulit, Tuhan itu tetap memberikan kasih karunia yang dianugerahkan buat saudara dan saya, sehingga hari ini tidak ada orang yang berkata tidak kuat, Tuhan tidak kuat. Tidak, kita pasti kuat. Kenapa? Karena kita tahu bahwa
Tuhan sudah memberikan anugerah. Malam ini dia berkata, cukup nak kasih karuniaku. Aku selalu memberikan kasih karunia yang cukup untuk engkau bertahan. Nah, ayat kedua ini yang sampai ketiga, ini kata kunci. Selagi dicobai dengan berat. Nah ini ya, berat loh Bu Eli. Masalahku tambah kompleks, tekananku. Tuhan berkata gini, nak, pasti kamu dapat mengejar masalah yang kompleks. Mau kekuatannya 1000, kamu lawan 1, karena aku yang berperang, aku ada di pihakmu. Semua musuhmu pasti kamu dapat mengejarnya. Nggak usah takut, pasti kamu menang. Kalau aku yang berperang, semuanya beres. Masalahmu apa aja, itu serahkan ke dalam tanganku, maka aku yang berperang, kamu pasti menang. Tapi bagian saudara, ini yang perlu kita lakukan. Jadi hal yang sulit itu bukan masalahmu yang makin kompleks. Itu semua pasti menang. Tapi yang paling sulit ini yang perlu kita lakukan. Ini yang sulit untuk kita lakukan. Selagi dicobai dengan berat, dalam berbagai penderitaan, nggak enak ya. Sudah masalahnya berat, ada berbagai macam penderitaan. Tapi lihat jemaat Makedonia, sukacita mereka meluap. Jujur, banyak orang yang hari ini mukanya lonjong, ya, jutek. Orang nggak bisa sukacita meluap, terutama ketika masalah hutang makin kompleks, masalah rumah tangga makin kompleks, keadaan makin kacau balau. Apa yang saudara lakukan? Hal yang sulit ketika Tuhan memerintahkan kita, nak, sukacitamu harus meluap. Kita enggak, kita malas duka cita, aduh sedih. Tiap kali kita nangis ya, tiap kali kita berkata, aduh Tuhan malangnya nasib. Saudara sudah lupa rasanya bahagia. Justru ini yang paling sulit untuk kita lakukan, untuk memulihkan masalahnya. Kita, Tuhan itu gampang saudara, kecil. Tapi untuk memerintahkan saudara untuk bersukacita dengan meluap, itu bukan hal yang mudah. Tuhan nggak bisa memaksa saudara. Ini bagian kita. Tuhan nggak bisa gini, Tuhan buat sukacitaku meluap. Oh nggak bisa, itu keputusan saudara. Makanya kalau Tuhan yang berperang, masalah saudara pasti, musuh masalah saudara pasti bisa menang. Pasti musuh itu dapat saudara kejar. Tapi untuk melakukan sukacita yang meluap, tidak bisa Tuhan yang berperang. Kita yang berperang. Kita yang berjuang untuk hari ini mengambil keputusan bagaimana hal yang paling sulit, yaitu ketika masalahmu makin kompleks, musuhmu 1000, kekuatanmu cuma 1, yang ada banyak orang benar gagal. Yaitu apa? Harusnya sukacitanya meluap, tapi duka citanya yang meluap. Makanya obat tidur, obat penenang di apotek itu stoknya habis. Banyak orang hari ini ketika masalahnya kompleks, perintah Tuhan sukacita meluap, tapi kita adalah duka cita meluap. Lihat jemaat di Makedonia, sukacitanya meluap, itu yang pertama. Dan meskipun mereka sangat miskin, tidak enak ya, sudah berat, berbagai penderitaan, sangat miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Yang kedua, ujian yang paling sulit yaitu untuk berdiri dengan sukacita yang meluap, kaya dalam kemurahan. Banyak orang sudah tidak bisa murah hati, tidak bisa murah senyum, tidak bisa hari ini. Orang untuk murah menolong orang, ya boro-boro tolong orang, boro-boro nasihati orang, hidup saya saja bonyok. Banyak orang sulit untuk murah hati di tengah-tengah keadaan yang makin sulit. Keadaan ketika keadaan hidupmu terpuruk, orang ini paling sulit untuk murah hati. Yang ada adalah sakit hati, tawar hati, takut, ya gelisah, cemas.
kemarahan, itu yang ada buat setiap kita. Tapi maukah setiap saudara dan saya malam ini belajar untuk menjaga hati murah hati? Orang yang murah hati itu pasti rendah hati. Orang yang murah hati gampang ngampuni, punya hati yang mengasihi, pasti murah senyum, pasti murah untuk berkata maaf, pasti murah untuk memaafkan, pasti murah hari ini untuk mengucap syukur dalam segala hal. Tapi pada kenyataannya ketika masalah tambah kompleks, musuhmu tambah luar biasa banyaknya, kita sulit untuk murah hati, ya. Kaya dalam kemurahan, itu kata yang kedua. Yang berikutnya, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Yang ketiga, ada kata memberi lebih, ya. Bagaimana ketika dicobai sangat berat, sangat miskin, bahkan mungkin kita hari ini sudah tidak mampu. Yang jadi pertanyaannya, kalau semua ini terjadi, tidak usah takut. Apa yang saudara dan saya alami dengan keadaan yang makin kompleks, Bu, makin dicobai, makin berat, Bu, makin sangat miskin, makin sangat tidak berdaya. Keadaan saya sudah tidak mampu lagi seperti jemaat di Makedonia. Pastikan malam ini Tuhan mau. Kalau bagiannya pasti Dia lakukan. Malam ini yang jadi pertanyaannya, bagaimana bagian saudara? Saudara juga harus berjuang sama-sama. Tuhan berperang untuk menyelesaikan masalah saudara. Apa yang hari ini Tuhan akan injak-injak, tapi bagian saudara dan saya adalah hari ini menginjak-injak musuhnya Tuhan. Belajar seperti jemaat di Makedonia. Mungkin keadaan hidupmu makin sulit hari ini, pencobaannya makin berat. Jalan yang saudara lewati, saudara sudah makin sangat miskin, tidak mampu berbuat apa-apa. It's okay. Itu tandanya saudara seorang diri, ya. Saudara yang hari ini tidak mampu, ujian makin berat, saudara percaya firman di Yosua berkata, 1 orang saja pasti dapat mengejar 1000. Mungkin yang 1000 itu tadi tuh cobaan yang berat, penderitaan, berbagai penderitaan. Bu Eli sudah sangat miskin, ndak mampu berdaya apa-apa. Bu Eli kira-kira mampu ndak? Ini semua jadi satu, Bu Eli. Sementara saya cuma seorang diri, Bu Eli. It's okay. Karena Tuhan berjanji Dia akan berperang sehingga saudara pasti keluar lebih dari pemenang. Malam ini yang paling sulit, kalau saudara mau lihat terobosan, saudara mampu mengejar 1000 musuhmu nanti dengan berbagai penderitaan, kemiskinan yang sangat, saudara sudah tidak mampu, berbagai penderitaan itu terjadi, cobaan bertubi-tubi. Malam ini 3 hal bagian saudara. Percayalah, kita akan melihat kemenangan yang luar biasa saat sukacita kita meluap. Yang kedua apa saudara? Ada kata kaya kemurahan. Yang ketiga memberi lebih, ya. 3 kata ini taruh di dalam hati saudara. Hari ini aku tidak boleh duka cita yang meluap. Sekalipun ada penderitaan 1000, musuh makin kompleks, aku mau sukacita meluap. Sukacita meluap itu keputusan. Di tengah keadaan yang heboh, makin kompleks, kalau keputusanmu mau sukacita, karena kita tahu ada Tuhan yang berperang. Saudara percaya kalau saudara dapati di Alkitab, ya, kenapa sukacita kita harus meluap? Kenapa saudara? Yang pertama, karena ada kata 1, berbahagialah engkau jika jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, ya. Jadi sukacita meluap karena memang Tuhan bilang gini, nak, saat kamu jatuh dalam berbagai pencobaan, masalahmu tambah kompleks, kamu itu orang yang berbahagia di pemandanganku. Yang kedua, ada kata berbahagia di mana? Di Ayub 5. Kalau tidak salah di Ayub 5 ayat berapa? Berbahagialah orang yang bertekun, ya. Hari ini kalau saudara baca bagaimana orang yang bertekun itu adalah orang yang berbahagia.
Berbahagialah orang yang bertekun. Yang ketiga, orang yang bahagia lagi yang bagaimana saudara? Yaitu orang yang bertahan dalam pencobaan. Itu sebabnya malam ini kenapa kita perlu sukacita kita meluap, yaitu karena kita adalah orang yang berbahagia, ya. Kita adalah orang yang berbahagia saat jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Yang kedua, kita ini adalah orang yang berbahagia saat bertekun, seperti dikatakan Ayub, ya. Bagaimana kita melihat ketekunan Ayub? Ayub memperoleh apa yang Tuhan sudah sediakan. Yang ketiga, orang yang berbahagia itu adalah orang yang bertahan dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu sebabnya hari ini yuk sukacita meluap aja. Nggak usah takut menghadapi apapun. Pastikan hari ini orang yang berbahagia adalah orang yang jatuh dalam berbagai pencobaan, orang yang tekun dalam pencobaan, dan orang yang bertahan dalam pencobaan. Itu sebabnya hari ini sukacita aja. Wong Tuhan yang ngomong bahagia. Nah, waktu saudara punya sukacita yang meluap, saudara akan menikmati hasil. Apa kebahagiaannya? Roma 8 ayat 18 itu berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang kita akan nikmati. Yang pertama, kebahagiaan kita akan menikmati kemuliaan di balik penderitaan yang tidak sebanding. Yang kedua, Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Berarti yang kedua, menikmati kebaikan di balik keburukan. Yang pertama, menikmati kemuliaan di balik penderitaan. Yang kedua, menikmati kebaikan Tuhan di balik keburukan. Yang ketiga, Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu yang menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang ketiga yaitu menikmati karakter Kristus di balik pemurnian. Jadi hari ini sukacita aja. Kita ini bukan korban masalah. Kita ini bukan hari ini bencana. Kita ini bukan orang yang kasihan deh lu. Saudara, kalau dunia berkata kasihan deh lu, bonyok, masa lalu makin kompleks, sok suci, bodoh, masalahmu makin bertubi-tubi, ujian penderitaanmu makin kompleks. Lihat penderitaan, keburukan, faktamu makin buruk, pemurniannya makin panas. Senyatanya kita adalah orang yang berbahagia. Dunia berkata kasihan deh lu, apes, korban, tapi kita adalah pahlawan. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas berkata, hari ini sukacita aja meluap. It's okay, tekun aja menjalani pencobaan yang berat, bertahan aja. Jangan pernah menyerah, karena sesaat lagi Tuhan sudah menyediakan kemuliaan di balik penderitaan, kebaikan di balik keburukan, bahkan ada karakter Kristus di balik pemurnian hidup yang sedang terjadi. Makanya kita perlu sukacita meluap. Kalau tanpa sukacita, kita tidak akan pernah untuk bertekun dan bertahan. Waktu kita jatuh, maka kita tidak mungkin bertekun dan bertahan dalam pencobaan. Kita pasti keluar dari prosesnya Tuhan. Tapi waktu kita bersukacita meluap, kita yakin seperti Sadrah, Mesakh, Abednego, apinya dipanasin 7 kali lipat, kita akan berkata, oke. Kenapa? Karena kita sudah tahu ending di mana. Di balik semua cobaan, pemurnian, penderitaan itu ternyata endingnya hanyalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk menikmati kebaikan Tuhan, untuk menikmati karakter Kristus. Itu sebabnya malam ini yuk, yang paling sulit hari ini yang saudara di tengah ujian masalah yang paling
paling sulit di masa-masa tersulit itu adalah sukacita kita. Sudahkah meluap? Meluap itu meluber-luber ya. Penderitaannya bertambah-tambah, sukacitanya tidak boleh berkurang. Kalaupun hari ini engkau sudah berdoa, sudah berpuasa, tapi fakta hutangmu makin kompleks, tokomu makin suwepi, Bu Eli suwepi, suami didoakan doa puasa, makin tidak pulang rumah. Pastikan malam ini jangan sampai sukacita kita berkurang hanya karena masalahmu makin kompleks. Tapi maukah malam ini Tuhan berkata, aku mau melihat setiap anak-anakku yang menaruh kepercayaan kepadaku dan tidak meragukan aku yang sedang berperang ada di pihakmu menggenapi janji-janjiku, maka engkau tidak boleh sukacitanya berkurang. Hari ini semangat, sukacita kita harus meluap. Jangan merasa kasihan delu apes dengan fakta yang makin bonyok, Bu Eli. It's okay, sukacita kita meluap karena kita pasti satu saja hanya disertai Tuhan, pasti dapat mengejar 1000 musuh kita. Hari ini kekuatan musuhmu mau seberapapun tidak jadi masalah. Yang penting Tuhan berkata, yuk anak-anakku harus punya sukacita yang meluap ya. Jadi hari ini saudara berbahagia aja, jatuh saudara berbahagia, yang penting bertekun. Nanti tekun seperti Ayub menikmati 2 kali lipat. Bertahan aja dalam pencobaan, pasti selamat, pasti memperoleh hidup, karena nanti hasilnya keren saudara ya. Orang yang jatuh hari ini dalam berbagai pencobaan, orang yang tekun dalam pencobaan, orang yang bertahan dalam pencobaan, itu hasilnya keren, akan menikmati kemuliaan Tuhan, tidak sebanding kebaikan Tuhan, dan akan menikmati karakter Kristus. Jadi tidak ada ruginya ya. Itu semua menguntungkan saudara. Sekomplek-kompleknya masalahmu tambah rumit kayak benang ruwet, Bu Eli, benang ruwet bener-bener ya. Saya barusan kemarin waktu pelayanan di Jakarta ya, semoga ibu ini mau, saya bilang ayo Bu kesaksian. Ibu ini bilang gini, Ibu Eli aja yang menyampaikan, saya itu tidak pinter ngomong ya. Jadi singkat cerita, ibu ini ikut retreat barusan Juni ya. Saya waktu di retreat itu saya dapat firman, saya bilang gini, kalau kita serius di retreat ini, lihat ya, pulang akan dapat sesuatu ya. Dan puji Tuhan banyak beberapa masukan di WhatsApp yang mengatakan setelah ikut retreat dapat sesuatu yang luar biasa, yang tidak pernah dipikir Tuhan sediakan ya. Termasuk saya juga ya, saya dapat sesuatu yang Tuhan sediakan di luar nalar, di luar akal pikiran ya. Dan ibu ini kemarin mengabari bagaimana dia waktu ikut retreat. Bulan Juni retreat, bulan Mei suaminya mengajukan gugatan cerai ya. Dan ketika suaminya mengajukan gugatan cerai, ternyata ya suaminya ini sudah berselingkuh 15 tahun ke atas. Pokoknya sudah dalam kategori tanda kutip sudah sangat lama. Berarti ini kompleks ya. Ujian, penderitaannya sudah kompleks saudara, di atas 15 tahun. Dan dia berkata harusnya Rabu, enggak tahu Rabu atau besok ya, itu surat keputusan cerainya itu keluar saudara ya. Surat keputusan cerainya keluar. Dan apa yang Tuhan lakukan? Hari Sabtu suaminya meninggal dunia mendadak. Masih muda loh saudara ya. Tiba-tiba jatuh, dan hari itu juga suaminya sudah meninggal, sehingga surat cerai dibatalkan. Tuhan sendiri yang memisahkan mereka sampai maut. Nah, makanya hari ini saudara mau mikir, saya percaya ibu ini sedih juga. Dia bilang, Bu, waktu digugat cerai, suwedinya itu luar biasa. Kok bisa? Nah, ngerti ya? Kok bisa? Kita pasti jujur sebagai seorang istri, ketika kita bertahan, tiba-tiba ada gugatan cerai. Saudara pasti stres gak? Stres
saudara, pasti banyak ibu-ibu, Bu, kenapa Bu pelakor kok tambah merajalela sampai bisa mencuci otak suami saya, menceraikan saya. Suami saya mau loh Bu, suami saya disuruh apa aja mau, seolah-olah saya ini sebagai korban sial Bu. Bukan, lihat ya, dalam perjalanannya yang kita pikirkan musuh itu menang saudara, bisa menggugat cerai kan. Nah, jujur ibu ini berkata suwedi Bu Eli, jelas. Tapi ketika dia melewati bersama Tuhan, siapa yang tahu skenarionya berubah saudara. Tiba-tiba suaminya belum sampai, ya makanya kita ini semua ndak tahu. Orang yang tadinya merasa menang 1 jam kemudian apa yang terjadi, kita ndak pernah tahu. Kita ini ndak ngerti loh, cara Tuhan berperang menyelesaikan masalah saudara itu ndak bisa dipikir sama akal logika kita, karena dia Tuhan. Kapasitas cara waktunya itu ndak bisa diprediksi saudara. Bisa 1 jam kemudian, bisa sekonyong-konyong juga saat ini juga. Kita ini semua ndak ada yang tahu. Tapi yang pasti, percayalah, kalau Tuhan berkata kekuatanmu ndak ada, kemampuanmu sudah ndak ada, jangan sampai mengurangi sukacita. Sukacita aja, bertahan, bertekun, jatuh dalam keadaan yang sulit sekalipun, Tuhan mau sukacita kita meluap, karena sebentar lagi ada kemuliaanku, kebaikanku, karakter Kristus akan kau nikmati. Itu sebabnya malam ini tidak ada orang yang mengurangi sukacita, sekalipun masalahmu tambah kompleks, justru makin meluap aja, karena kita tahu bahwa Tuhan sedang berperang buat saudara dan saya. Ya, Yosua 23 ayat 10 itu dibaca terus saudara, itu jadi primbon buat kita untuk tahu bahwa janji Tuhan itu dia pasti berperang. Nah, kaya kemurahan ya. Setelah itu kita selesai. Matius 5 ayat 7, kaya kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jujur, ayat ini berkata, kalau kita makin murah, berarti kita makin memperoleh kemurahan enggak sama Tuhan. Jelas. Makanya hari ini, sekalipun hidupmu sulit, keadaanmu sangat sudah enggak mampu, enggak berdaya lagi menghadapi masalah, Tuhan mau setiap saudara hari ini murah hati. Semakin kita murah hati, Tuhan semakin memberikan kemurahan itu akan saudara peroleh. Saya bisa hari ini menikmati kemurahan Tuhan yang luar biasa. Ya, saya menikmati bagaimana di tengah bonyoknya hidup saya, di tengah kompleknya masalah rumah tangga saya makin murah hati dengan ibu-ibu. Ya, saya ndak mau cuek, saya peduli bagi firman, saya peduli murah hati, yaitu apa? Untuk melayani, murah dalam mengasihi, murah menguatkan. Itu seperti Yesus. Yesus waktu hidupnya di dunia, dia murah hati saudara, murah hati untuk melayani. Makanya hari ini ibu-ibu yang disakiti sudah ndak usah hitung-hitungan melayani suamimu, melayani mertua yang galak, melayani orang-orang di dalam rumah, seisi rumah yang hari ini menjengkelkan. Lebih baik kita murah hati. Sekalipun hati kita tidak diperhatikan, it's okay. Semakin kita murah hati melayani seisi rumah, maka kita semakin memperoleh kemurahan yang Tuhan sudah sediakan. Hari ini 3, murah hati untuk melayani, murah hati untuk hari ini mengasihi, murah hati untuk saling menopang. Ya, itu sebabnya ini yang dilakukan Yesus. Dia murah hati untuk menopang yang lemah, ditopang. Ya, kita juga malam ini murah hati aja untuk melayani. Walaupun yang dilayani galak, sombong, jahat Bu Eli, it's okay. Murah hati aja untuk mengasihi, murah hati untuk saling menopang. Ya, jadi jangan sampai kita pelit gara-gara dia ndak baik sama saya sudah ndak mau topang dia. Topang. Murah hati menopang, untuk saling menopang itu apa? Mendoakan musuh, memberkati musuh, itu menopang saudara. Saudara mungkin hari ini tidak punya topangan materi atau apapun yang saudara bisa lakukan buat orang lain, tapi kita punya topangan dalam doa. Ya,
Itu sebabnya malam ini yuk makin murah hati, kita makin memperoleh. Ya, makin saudara pelit untuk mengasihi, saudara pelit untuk melayani karena hatimu jengkel, makin saudara tidak memperoleh kemurahan Tuhan. Karena jelas firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, bukan yang pelit hatinya, yang murah hatinya, maka mereka akan memperoleh kemurahan. Pastikan malam ini ada banyak kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan saat engkau terluka. Ada banyak kemurahan yang Tuhan berikan saat engkau diinjak-injak, saat hatimu digores, saat hidupmu terpuruk, saat hidupmu mengalami berbagai pencobaan. Tidak jadi masalah, engkau tidak mampu, tidak masalah. Tapi kata kunci ketika kita murah hati, senyatanya di tengah masalah yang makin kompleks, di masa-masa engkau disakiti luar biasa, maka bukan kita beroleh kekurangan kemurahan Tuhan. Makin banyak kemurahan Tuhan dikasih, makin banyak. Saya merasakan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kemurahannya satu pintu membuka banyak pintu, itu makin dibuka saudara. Itu sebabnya hari ini, malam ini, hal yang paling sulit yaitu adalah bagaimana kita bisa tetap menjaga sukacita meluap, tetap kaya akan kemurahan. Jangan pelit ya. Hari ini murah aja. Murah senyum itu termasuk melayani ya. Mengasihi, murah berkata maaf itu termasuk melayani, mengasihi, dan murah dalam menopang. Hari ini topang orang-orang yang jahat, yang menyakiti hidupmu. Topang dalam doa. Itu sudah kemurahan. Percayalah, kalau kita hari ini mendoakan musuh, kita percaya kita semakin memperoleh kemurahan. Doa-doa kita juga akan dijawab. Apa yang sulit hari ini kita raih karena kita hari ini menopang musuh, melayani musuh, mengasihi musuh, maka Tuhan juga akan memberi kemurahan. Doa-doamu juga akan Tuhan perhitungkan. Bagaimana hari ini Tuhan memberikan kemurahan yang luar biasa. Amin. Yang terakhir ya. Jadi percaya hari ini kaya kemurahan, siap aja memberi lebih. Kisah Rasul 20 ayat 35. Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu, lihat ya, telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia. Nah, ada kata bahagia, memberi daripada menerima. Nah, ini berbahagia semua. Ya, artinya hari ini yuk, siapa sih yang bilang orang memberi itu kok enak? Enggak, saudara. Rasanya kok kita yang jadi keset? Enggak. Hari ini pastikan orang yang hari ini memberi itu jauh lebih berbahagia. Bahkan hari ini kita harus membantu orang-orang yang lemah. Saya singkat 3 hal. Bagaimana hari ini kita mau melakukan 3 hal, yaitu kita mau memberi apa saudara? Hiburan buat orang yang susah. Itu yang pertama. Yang kedua, memberi kekuatan buat orang yang lemah. Yang ketiga, memberi semangat buat orang yang gagal. Pastikan kita mau memberi. Orang yang memberi hiburan, ya mungkin orang saudara memberi hiburan saat orang hari ini mungkin saudara lihat ya, seperti tadi saya habis pergi sama mama saya ngurus surat ya, habis dari bank. Tiba-tiba di bank itu mobil parkir, ada seorang yang naik sepeda motor ya, orangnya nggak kelihatan, mundur, sepeda motornya itu kena munduran ini jatuh saudara ya, jatuh luka ya. Kalau kita punya hati memberi ya memang hari itu kita sudah selesai, nggak punya kepentingan, wong kita ini ya nggak nabrak, buat apa bantu. Tapi karena kita punya hati memberi ya, sopir saya turun, yang ngangkat malah yang nubruk nggak ngangkat saudara ya, yang supir saya yang nubruk malah yang nolongi ngangkat ya, tangannya sudah lecet-lecet
kita masih memberi uang. Saya bilang kasih uang. Sopir saya bilang, lo kan kita yang nggak nabrak, suruh orangnya aja, nggak apa-apa, sudah kasih uang. Setelah dikasih uang, orangnya nerima sampai bilang gini. Orang yang nerima sopirnya yang jatuh bilang gini, kan kamu bukan yang menobrok saya, kok kamu memberi. Coba saudara, kira-kira orang ini polos juga ya saudara. Dia terima uang itu masih bilang gini, kan bapak bukan yang menabrak saya, kenapa bapak memberi saya uang? Sampaikan terima kasih sama ibu ya. Loh saudara lihat, kita hari ini berbahagia saat kita bisa memberi, sekalipun kita ya bukan yang nabrak, kita bukan yang melukai dia. Tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang memberi. Hari ini pastikan kita mau memberi hiburan kepada orang yang susah. Beri kekuatan buat yang lemah. Beri semangat buat orang yang gagal. Istri-istri, hari ini kalau suamimu terpuruk, suamimu jatuh dalam dosa, jangan pernah dibuang, jangan pernah ditinggalkan. Ya, saya itu dengar, saya itu juga sedih juga. Ada seorang yang saya kenal, dulu memang suaminya kaya saudara ya. Hidup suami istri ini bahagia. Mereka bisa keluar negeri sampai berapa kali ya, saya lihat bahagia. Mereka bisa makan yang enak, posting pakai tas branded dan sebagainya. Suaminya baik ya, tapi yang namanya musim ini kan bisa berganti. Tidak selamanya kan musim dingin terus, kadang-kadang hidup kita juga tidak selamanya musim kemakmuran, tapi ada kalanya musim kebangkrutan, musim kejatuhan bisa menimpa suami kita juga. Nah, di situ terjadi tiba-tiba usaha suaminya setelah pandemi itu merosot jatuh. Hutang bank banyak, singkat cerita suami istri ini bangkrut. Usahanya bangkrut, semua dijual. Akibatnya rumahnya aja mulai di downgrade, mobil di downgrade. Yang paling membuat saya sedih, tidak lama saya dengar istrinya meninggalkan suaminya. Karena suami bangkrut, dia kabur dengan pacar lamanya yang hari ini sukses dan mereka menikah. Itu sebabnya hari ini yuk siapapun kita, saudara, dengan melakukan seperti itu, saudara adalah orang yang termalang. Mungkin teman saya bilang gini, hoki lo ya, ternyata suaminya bangkrut, ternyata ditangkap pacar lamanya, Eugene, waya lo, waya Eli, hoki. Saya bilang bukan hoki apes. Senyatanya yang berbahagia adalah ketika dia bertahan dengan suaminya yang bangkrut itu. Tapi kalau dia meninggalkan suaminya yang bangkrut, firman Tuhan jelas berkata, berbahagialah orang yang memberi. Hari ini kalau suamimu ndak bisa beri apa-apa, beri cintanya ya ndak, bangkrut ndak bisa beri uang, tapi kita tetap mau memberi. Bu, saya ndak punya uang, saya ndak kerja. Sudahlah, istri itu menopang. Waktu suamimu jatuh dalam dosa, topang dia, beri dia semangat, beri dia hiburan. Hari ini kita mau memberi kekuatan buat suami kita, itu sudah melakukan langkah yang baik. Pak, enggak apa-apa, misalnya suamimu namanya Andi, enggak apa-apa. Kamu hari ini bangkrut, itu cuman ujian sesaat, bukan selamanya. Bangkrut enggak menentukan hidupmu selamanya. Enggak ada orang benar hidupnya dikendalikan oleh bangkrut selamanya, enggak ada. Katakan, saudara sebagai istri perlu memberi hiburan, kekuatan, memberi semangat buat suamimu, jangan ditinggal. Kalau sudah terpuruk seperti ini, ketika kita beri kekuatan, ya ada istri-istri yang tanya, Bu, perlu enggak suami saya dikasih uang? Saya punya tabungan. Sudah kasih. Selama kamu bisa bantu, memberi itu berbahagia, bukan memberi itu bodoh, saudara ya. Makanya malam ini sudah, kita yang punya pasangan yang lagi terpuruk, yuk berikan semangat, berikan kekuatan, berikan hiburan, kata-kata yang menguatkan, supaya kita di mata Tuhan hari ini akan diberikan kebahagiaan. Tuhan akan memberikan kebahagiaan. Malam ini
hal yang paling sulit kita lakukan, kita akan menikmati kemurahan Tuhan. Kita akan melihat pemberian Tuhan yang dikembalikan nanti berlipat-lipat. Karena kita memberi lebih, Tuhan pasti memberi lebih juga. Kita hari ini memperoleh kemurahan Tuhan, Tuhan juga akan memberi kemurahan yang lebih buat saudara dan saya. Hari ini yuk, murah apa tadi saudara? Hari ini murah melayani, murah untuk mengasihi, murah untuk menopang seperti Yesus. Topang semua ada di dalam doa. Yang pertama tadi apa saudara? Sukacita meluap, yaitu ketika jatuh dalam berbagai pencobaan, ketika bertekun dalam pencobaan, ketika bertahan dalam pencobaan, sukacita kita harus meluap. Karena senyatanya Tuhan sudah menyediakan kemuliaan, kebaikan, dan karakter Kristus buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Jangan pernah takut malam ini. Hal yang sulit bukan masalahmu, ya. Masalahmu boleh kompleks, keadaan hidupmu boleh bertambah rumit, rasanya pencobaan, penderitaan, sangat miskin. Bu Eli sudah tidak mampu, sudah jalani, nikmati, syukuri bersama Tuhan. Hal yang perlu kita lakukan, bagian Tuhan akan berperang, masalahmu pasti pulih, engkau pasti menang, dapat mengajar 1000 orang. Bagian kita malam ini, maukah? Tuhan bertanya, sukacitamu makin meluap karena engkau mempercayai aku yang sedang berperang saat ini. Tenang aja, kemuliaan terjadi, kebaikan terjadi, masa-masa karakter Kristus akan terjadi dalam hidupmu. Engkau adalah orang yang berbahagia, bukan orang yang malang. Dan hari ini maukah Tuhan berkata, setelah sukacita meluap, yaitu kaya kemurahan dan memberi lebih. Kalau ini yang kita bisa lakukan, maka ini ujian masa yang tersulit. Hal yang tersulit dapat kita lakukan, maka Tuhan akan melakukan hal yang tersulit dalam hidupmu akan dipulihkan. Tangkap ya, sekali lagi diresapi. Hal yang tersulit dalam hidup ini dapat kita lakukan. 3 hal, sukacita jangan dikurangi, kaya kemurahan jangan pelit kemurahan, memberi lebih. Maka apa yang sulit hari ini, masalahmu yang sulit, yang selama ini saudara dan saya tidak bisa keluar dari masalah yang sulit, maka kita akan melihat kemenangan yang sorak-sorai. Pastikan hal yang tersulit mampu kita lewati, maka masalah yang paling sulit Tuhan pasti akan memulihkannya menjadi masalahmu berubah menjadi berkat yang besar. Kita semua akan menikmati kebahagiaan, kemurahan yang lebih, dan pemberian yang lebih Tuhan akan berikan buat saudara dan saya malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Malam ini tidak boleh duka cita lagi ya. Setiap malam kita pasti dipimpin oleh Tuhan untuk sukacita meluap. Sukacita meluap, ingat itu hal yang sulit ya. Jujur memang tidak gampang saudara. Jujur, waktu masa-masa tersulit dalam hidupmu, rumah tanggamu digoncang hebat, keuanganmu bangkrutnya hebat, di mana hari ini ya, yang namanya usaha, yang namanya investasimu semua hancur, ruginya hebat. Jujur, yang paling sulit saudara lakukan apa? Untuk bersukacita. Sukacita, bersyukurnya meluap, itu sulit saudara. Sukacita itu pasti gandengannya dengan bersyukur. Ayo coba saudara renungkan firman ini. Jujur, waktu keadaan tergoncangnya hebat, saudara pasti duka cita yang meluap, sedih yang bertambah ya, bersungut-sungut, itu yang saudara katakan. Tapi maukah malam ini hal yang paling sulit kita mau malam ini? It's okay Tuhan, pencobaanku tambah hebat, heboh, masalah datang sama sekutunya, bawa teman-temannya, iblis bawa teman-temannya mencobai saudara. It's okay, pastikan hari ini sukacita dan syukur itu harus meluap-luap
ya. Malam ini tidak ada orang yang sedih minum obat tidur. Saya bersyukur ada seorang ibu yang kesaksian sudah minum obat tidur selama 24 tahun kalau tidak salah. Pokoknya di atas 20 tahun. Pada waktu dia mengikuti khotbah saya diberi oleh temannya. Hari ini dia bisa lepas obat tidur tanpa proses yang sulit karena dia sudah menemukan kata kunci. Ternyata dia sudah menemukan kata kuncinya bahwa sukacita itu adalah keputusan, tidak ditentukan oleh masalah. Sukacita kita hari ini, malam ini, karena kita punya Tuhan yang besar, ya. Makanya ada lagu kan, sungai sukacitaku mengalir dalamku. Oh yeah. Nah itu, jadi sungai sukacita loh, bukan hanya sukacita yang biasa, ya. Ada banyak orang sukacitanya dipaksa. Gini ndak, habis gini kalau ketemu orang disalami, shalom, shalom, gitu ya. Hutangmu gimana? Shalom, sukacita aja. Hutang itu pasti berlalu. Suamimu gimana? Suamiku limited edition pasti berlalu. Jadi orang yang hebat, aku pasti dapat mengejar. Mau apa? Wanita tobat, pelakor, mau punya anak 1, 2, 3. Oh, kecil. Karena Tuhan sudah berkata, satu aja daripadamu dapat mengejar 1000 musuh ada di depan kita. Pastikan berapa musuh yang ada di depan saudara, semuanya pasti bisa kita lewati. Asal hal yang sulit yang hari ini perlu kita terapkan disiplin, yaitu sukacita meluap, kaya kemurahan, memberi lebih. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa malam ini. Bapa, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kalau jemaat di Makedonia bisa melewati semua pencobaan yang berat, kami juga pasti dapat melewati. Ketika hal yang tersulit dalam hidup kami sudah bisa melakukannya, maka hal yang sulit dalam hidup kami, Tuhan juga akan memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Terima kasih Tuhan, kami percaya malam ini kalau saudara lagi ngalami keadaan yang tersulit, mungkin goncangan yang besar dalam keuanganmu, saudara boleh katakan, Tuhan aku ngalami goncangan yang hebat. Katakan. Malam ini juga kami percaya Tuhan, dengan iman Tuhan akan berperang buat saudara dan saya, sehingga kalau dia berperang, semua masalah keuangan, semua masalah rumah tangga, sakit penyakit, masalah apapun, kami akan mengalami kemenangan bersama Tuhan. Terima kemenangan itu, terima saudara kemenangan. Saat ini tangan-tangan saudara yang lagi terangkat ke atas itu menerima kemenangan. Terima kemenangan baik dalam rumah tangga, keuangan, dalam pekerjaan, usaha, bisnis, anak-anak, masa depan. Terima kemenangan, kesembuhan juga dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biarlah kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Selamat malam, selamat beristirahat, ya. Selamat hari ini melewati masa yang tersulit. Harus sukacita meluap, ya. Bila perlu tertawa terbahak-bahak, jangan tertawanya cuma gini, ya. Mulai sekarang saya kalau tertawa wah gitu, ya. Selamat malam, selamat bermimpi yang indah. Nggak boleh ada beban berat lagi. Sukacitanya harus meluap-luap, ya.